dari sintesis atau buatan atau dari alam. Ya, yang tadi misalnya yang sintesis obat yang kimia tadi ya. Kalau yang alam ya tadi jamu, herbal, madu. Kalau di kebidanan kita kenal juga dengan itu yang dari apa jamu yang atau obat pelancar ASI yang dari daun katuk ya yang sudah dikemas dalam bentuk pil atau mungkin yang lain ya. Jadi betul yang tadi disampaikan bahwa obat itu adalah satu bahan atau panduan bahan-bahan. Kenapa bahan kok ada lagi atau panduan bahan-bahan? Dari sini dulu. Ada yang bisa menjawab? Halo? Ayo? Karena kalau obat tidak berasal dari bisa jadi tidak berasal dari satu bahan. Oh ya, ya. Jadi bagus ya. Jadi satu bahan berarti hanya terdiri dari satu, ya, atau panduan bahan-bahan. Mungkin nanti kita juga akan belajar juga tentang obat generik, obat paten, ya. Biasanya kalau obat generik itu terdiri dari bahan pokoknya saja, ya. Tetapi kalau generik atau paten itu sudah ditambahkan dengan zat-zat yang lain. Atau juga selain generik dan paten juga ada obat-obat yang bisa panduan dari atau perpaduan atau kumpulan ya. Beberapa bahan-bahan tadi yang dikemas dalam satu obat tadi. Yang digunakan untuk menerapkan diagnosa, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan yang tadi disampaikan oleh Salma ya. Dari penyakit atau gejala penyakit atau luka dari badaniah dan rohaniah. Nanti obat-obat ada yang obat-obat antidepresan, obat-obat untuk ya secara gampangnya contoh itu obat-obat yang untuk orang-orang yang ada di rumah sakit jiwa ya itu atau orang yang mungkin ya biasanya di rumah rumah sakit jiwa yang rohani ya rumah sakit jiwa pada manusia atau hewan termasuk di situ adalah memperelok badan atau bagian badan manusia. Ya sekarang kita lihat satu persatu. Anda pernah lihat atau untuk mendiagnosa obat yang berfungsi untuk mendiagnosa. Kira-kira apa ya? Yang nanti kita juga di dalam praktek kita juga akan salah satunya adalah memberikan obat yang berfungsi untuk mendiagnosa. Apa? Misalnya, ada yang pernah dilakukan pemeriksaan tertentu begitu yang dimasukkan kontras di dalam tubuh, misalnya di ronsen, pernah? Ada yang pernah mau disuntik atau dirawat, kemudian akan mendapatkan suntikan, kemudian di sininya disuntik? Pernah. Ada? Pernah. Apa itu? Apa? Yaitu apa? Misalnya adalah obat-obat antibiotik ya yang diberikan secara sebagai tes, sensitivitas tes atau diberikan lewat nanti intrakutan. Pada saat nanti pemberiannya itu sudah sebagai terapi untuk menghilangkan atau menyembuhkan. Tetapi pada saat awal diberikan itu bisa sebagai diagnosa. Diagnosa apa? Diagnosa apakah klien itu alergi atau tidak terhadap obat. Ya. Atau misalnya yang tadi saya sampaikan adalah beberapa obat-obat kontras untuk yang digunakan
misalnya nanti Anda akan pada saat pemeriksaan diagnostik sudah, pemeriksaan diagnostik termasuk untuk ya mungkin sambil jalan ya pelan-pelan karena kan sekarang Anda baru semester 2. Nah, misalnya pada penderita yang mengalami ini apa namanya infertil, kemandulan. Nah, salah satu nanti pemeriksaannya adalah dilakukan pemeriksaan untuk patensi tuba. Ya, tubanya buntu apa tidak? Salah satunya adalah dengan memasukkan zat kontras ke dalam alat uterus perempuan, kemudian diberikan kontras. Ya, seharusnya pada tuba fimbre ya, masih ingat fimbre ya, fimbre itu gini-gini ya. Fimbre itu ada lubangnya yang menghubungkan antara dunia luar dengan abdomen ya. Jadi karena nanti itu untuk jalan masuk ovum ya. Nah, itu diberikan zat kontras. Kontras itu termasuk obat ya. Yang dimasukkan kemudian apakah kontras tadi itu menyebar sampai dengan ke rongga abdomen atau tidak ya. Maka itu obat yang berfungsi untuk menentukan diagnosa. Dan beberapa contoh lagi. Nah, yang kedua kalau untuk mencegah, nah, untuk mencegah, misalnya apa? Saat ini yang lagi marak apa? Vaksin. Ya, jadi vaksin. Kalau untuk mengurangi? Kalau mengurangi apa? Anda pernah pakai ini? Pasti Anda pernah pakai. Saya pakainya yang di sini saja kok, Bu. Yang memperelok badan. Apa? Ya siapa? Saya semoga nggak pernah pakai semuanya, terutama tapi hanya yang di bagian bawah, Bu, memperelok badan untuk perawatan muka. Skincare, ya. Ya, nanti secara detail kita juga akan bahas ya. Jadi itu termasuk penggolongan obat berdasarkan cara kerjanya. Apakah ini mengurangi lah kalau pusing, menghilangkan, menyembuhkan, misalnya antibiotik ya, atau penyakit atau gejala penyakit luka ke badan ya, rohani sampai dengan ini ya. Nah, parameter obat berkualitas, kalau kita menggunakan obat itu harus sebagai parameternya, sebagai tolok ukurnya, maka obat yang berkualitas itu harus memenuhi minimal 3 hal. Apa? Safe, aman. Jadi jangan sampai seseorang minum obat malah justru tidak sembuh, tidak berkurang penyakitnya, tetapi justru akan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, misalnya sampai dengan meninggal dunia. Ya, atau mungkin cacat seumur hidup. Oleh karena itu, obat-obat itu akan dikendalikan oleh pemerintah ya. Terutama adalah obat-obat yang keras. Nanti ada ketentuan-ketentuannya. Kemudian yang berikutnya selain aman adalah efektif, manjur, berkhasiat. Pasti. Kalau nggak berkhasiat, pasti nggak mau orang akan menggunakan. Pakai skincare, nggak ada hasilnya, nggak mungkin mau ya. Ya, pusing, minum obat A misalnya. Kok pusingnya nggak hilang-hilang. Ya. Kemudian acceptable, nyaman. Tidak ada obat yang tidak mempunyai efek samping. Jadi tidak ada sampai sekarang obat yang hanya dengan satu efek terapi, ya tidak ada. Tetapi yang bisa dikemas adalah
efek terapi itu lebih besar dari efek side effect-nya atau efek sampingnya. Contoh misalnya, obat-obat kanker. Obat-obat kanker itu selain membunuh sel ganasnya, sel-sel di dalam tubuh klien juga, terutama sel-sel muda akan juga ikut terbunuh. Sehingga biasanya orang yang habis di kemo itu akan terjadi anemi, diperlukan lagi penambahan darah. Atau mungkin Anda pernah minum obat-obatan yang terutama misalnya yang bersifat asam atau misalnya yang kortikosteroid Dexa atau mungkin antibiotik tertentu. Efeknya apa? Mual, ya, gitu. Ya. Kemudian obat batuk. Iya. Gimana, Sin? Salma, ada apa Salma? Bu, izin masuk. Tadi Ibu menyebutkan bahwa obat itu memiliki lebih banyak efek sampingnya. Maksudnya ada efek sampingnya. Kalau vitamin itu masuk jenis obat atau tidak, Bu? Ya, nanti kita lihat di bagian bawah ya. Nanti vitamin juga termasuk obat ya. Sehingga kira-kira ada efek sampingnya enggak ya? Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ini parameter, ini adalah yang diharapkan adalah tiga-tiganya itu akan terpenuhi ya. Tetapi kadang-kadang obat itu ada efek sampingnya ya. Yang bagus yang bagaimana supaya aman, efektif, acceptable, maka efek terapinya lebih besar dibandingkan efek sampingnya. Paham maksudnya? Ya, jadi kalau misalnya antibiotik itu membunuh kuman, tetapi salah satu nanti Anda akan kenal dengan metronidazol, cotrimoxazol, terutama cotrimoxazol atau fluoxacin itu akan menyebabkan rasa mual, tetapi mualnya harusnya tidak sampai mengganggu. Kalau nanti berlebih maka harus dihentikan. Ya, begitu. Terjawab, Salma? Nggih, Bu. Sampun, terima kasih, Bu. Baik, lanjut kita ke sumber obat yang tadi. Ya, jadi ada kimia, ada non kimia. Apa non kimia? Ada nabati, ada hewani, ada mineral, ada sintesis, ada semisintesis. Yang nabati misalnya apa? Yang dari tumbuh-tumbuhan, Bu. Nabati. Iya, dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya, nanti masing-masing slide yang terakhir sudah dibaca ya. Jadi masing-masing Anda harus mencari contoh. Ya, nabati. Misalnya, ya, untuk ada tambahan yang lain tentu saja nggak bisa murni sendiri ya. Kalau yang murni misalnya pelancar ASI, ada daun katuk, kemudian ada lagi apa ya? Yang untuk obat batuk jahe ya, peppermint. Tapi ada zat lain yang tidak hanya sebatas dari nabati saja ya. Kemudian ada misalnya kunir putih yang untuk menghambat pertumbuhan tumor ya. Jadi nanti Anda juga akan searching, saya minta Anda searching itu adalah regulasi yang pertemuan besok, aspek lega. Ya, jadi termasuk yang obat-obat tradisional jamu itu masuk enggak ya? Ada peraturannya. Kemudian hewani itu termasuk
apakah bagian dari hewani itu atau zat yang dihasilkan oleh hewani. Misalnya apa? Cacing. Iya, cacing. Terus apa lagi? Vaksin Ya, itu ya. Vaksin, berbagai macam vaksin. Terus apa lagi? Apa lagi? Nailul. Minyak ikan, Bu. Madu. Oh iya, betul. Minyak ikan, betul. Minyak ikan. Kalau waktu masih kecil dulu ya. Jadi kalau tidak suka makan, tidak ada nafsu makan, dikasih minyak ikan. Ya, termasuk kapsul vitamin A. Ya. Mineral. Kalau mineral apa? Mineral. Fe, zinc. Ya. Yodium. Sulfur. Apa? Yul, apa? Apa tadi? Sulfur, Bu, buat Sulfur. obat jerawat. Obat jerawat ya, obat jerawat. Aduh, pokoknya kalau remaja kalau pas pengertian obat nyantel banget yang bagian bawah ya untuk memperelok tubuh. Tapi enggak, sekarang kita enggak hanya untuk memperelok tubuh ya. Semuanya harus tahu ya. Sulfur betul ya. Mineral. Terus kalau sintesis apalagi nanti pil KB ya, obat-obat KB.